Itu saya kawin aja, saya nikah 88, 87, ya. Itu malam kawinan, pagi subuh berangkat ke pertandingan. Iya, ke Tugu Muda. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Hamzah, di Oma Bal-Balan. Sore hari ini saya bertemu dengan mantan kiper Persebaya Surabaya dan juga pernah jadi kiper di tim nasional, Cak Kusnadi. Selamat sore Cak Kus. Sore. Pripun kabar Cak Kus? Alhamdulillah sehat walafiat, seger waras. Oh, tekan dong, santai aja. Caus, kalau bicara Cak Kusnadi itu ada satu momen ya, 1 tahun itu di tahun yang sama, tahun 98 bersama Persebaya 89. 88 Ya, 88. 88 bersama waktu juara itu kan, Ya. 87, 88 dan 88, 89. ya, dan juga di tim nasional juga tahun yang sama, tahun 88. Kalau tahun 88 itu tentang sepak bola gajah Persebaya lawan Persipura ya, kalah 12-0. Nah, Cak Kusnadi itu salah satu kiper yang main dan kebobolan kalau nggak salah 4 gol. 4-0, betul. Nah itu ceritanya apa? Cak, dari versi Cak Kusnadi. Sebetulnya saya waktu itu main kedua. Main pertama penjaga gawang Edi Wijato. Nah itu 8-0 karena tidak tahu situasi di ujung pandang itu mungkin takutnya lebih banyak. Waktu pertandingan PSM Nah, iya. PSIS Semarang ya? PSIS Semarang lawan ujung pandang PSM. Nah, takutnya banyak kan kepala kambing. Tahu-tahu sebetulnya saya stop di 8-0. Tahu-tahu takut ya itu tadi, jadi suruh di apa? Bukan saya yang disuruh. Ya teman-teman mungkin suruh 4 gol lagi. Bilang saya waktu tidak menjuru ya, tambah lagi. Itu 4-0. Tapi di briefing itu nggak ada sebelumnya, cuma berhenti di 8-0. Iya. Briefing pun kita ngalah gitu ya sebetulnya. Atau berapa tahu dalam permainan, takut di sana. Ya, itu kan kita takutnya sana juga sia-sia sini kemana ngalah 7-0 tahu-tahu karena 10 atau berapa sisa. Dan itu waktu pas sudah 8-0 terus Cak Kusnadi masuk. Ada tambahan 4, tadi saya kemasukan 4-0 waktu itu. Ya itu sebagai kiper Cak Kus, gimana itu merasakannya? Sebetulnya saya merasakan waktu itu memang fight aja. Saya pribadi memang fight. Awalnya masuk sudah tahan, sudah fight. Saya fight. Nggak tahu kok gampang gini. Ya 12-0 itu jadinya. Sebetulnya nggak ada briefing khusus juga. Lah waktu fight masuk terus apa kegulan ini ya apa bola ke kanan atau ke kiri atau saya makanya fight tadi, jadi saya tetap memang gol karena sendirian, karena memang kosong. Itu aja. Kalau saya fight, bola bisa tangkap ya tangkap. Waktu itu apa ya saya tangkap. Sebetulnya susah waktu itu nggak gol. Tapi karena ada kode, nggak ada kode juga sebetulnya. Terus tahu-tahu ada kapten apa tambah dengar gitu aja. Itu terjadi 12-0. lah itu kalau situasi normal, saya pernah baca ini kata Cak Kusnadi itu kalau situasi normal
gawange iso dihubung arek-arek iki Charles. Iya, waktu itu beda Mas. Ini apa? Gini, kalau kenapa nggak sampai terjadi kerusuhan ya atau memang di hotel di apa itu semua hampir telepon itu setiap menit berdering, wis ngalahin gitu. Dari masyarakat. Iya, penonton supporter wis pokoknya semua bermenit wis bilang kenapa? Karena mungkin PSIS ya, waktu itu bentrok sama PSIS. Sebetulnya dari manajer itu nggak tahu ya, memang kepintaran Astagfirullahaladzim, Pak Agil ya, almarhum kepintaran beliau. Jadi visinya bukan kita ngalah menghancurkan PSIS, mungkin ada sedikit, tapi mengangkat harga sepak bola Irian waktu itu. Itu awalnya, karena Irian kan belum setenar sekarang. Ya pertama itu baru terkenal, baru diangkat. Memang itu Pak Agil sih, posisinya Pak Agil. Cerdiknya Pak Agil. Kenapa kita nggak transportasi? Terus itu sebagian dari strategi. Kenapa strategi? Bisa dibuktikan. Mungkin nggak tahu payahnya beliau manajer memang betul-betul memang cerdik Pak Agil, akhirnya bisa juara. Ya. Kalau pas dari itu, kalau coba itu nggak juara mungkin nggak tahu ya. Mungkin terpuruk itu aja. Jadi saat itu terbawa terus kita kemana aja lagi, apalagi ke Semarang ya. Kan intinya kita jatuhkan Semarang. Sebab kita dulunya sebelum itu kita kan dijatuhkan Semarang. Oh ya, musim sebelumnya kita PSS Semarang ya kalah. Intinya itu. Tapi itu ngangkat gitu. Terus karena apa strategi ya itu tadi sampai ke dikawal sampai juara. Umpama nggak juara, mungkin nama Persibaya ya terus jatuh tertutup itu, terus sampai nggak diskor sejak apa ya, karena diplomasinya mungkin manajer betul-betul cerdik ya, itu nanti alasannya gitu. Kalau masalah kenapa nggak ribut nggak gini, ya itu tadi karena memang betul-betul supporter menginginkan. Dia ini kemasukan, dia mana suka, padahal penuh itu mana suka. Jadi waktu sampai ke bulan mana? Iya, itu aneh di situ ya. Di situ karena menginginkan itu tadi sepak bola. Tapi itu bagian dari strategi. Makanya ngawalnya pun berat. Pemain harus betul komitmen, harus macam-macam. Tapi akhirnya kan juara. Ya. Itu pembuktian. Kenapa itu alasan yang tepat. Mau nggak juara mungkin di teror sana sini. Itu saya kira itu. Nah ini juga di tahun yang sama ya, tahun 88 Caos nanti masuk tim nasional ya. Indonesia B kalau nggak salah. Ya, PSSI B. Itu ada Alat Nabiluddin itu main, saya pertama dipanggil main Marahalim main di Medan. Itu berarti Indonesia B itu Rahmat Darmawan tadi ya, Alan Setiawan, Iwan Setiawan, Fahri Husaini, kaptennya Cak Kusna, terus banyak terus itu Imam Ambali yang pemain belakang Banyuwangi itu. Iya. Itu Hamid. Di Setiawarjo Hamid. Pokoknya itu setahun itu bergantian. Terus ada Merdeka Game. Terus ada di Jakarta dulu. Apa itu? Kemerdekaan. Piala Kemerdekaan. Nah ini soal Piala Kemerdekaan ini mungkin nggak banyak yang tahu, tapi saya dapat cerita soal ini. Kalau nggak salah Indonesia A senior lawan Indonesia B. Babak pertama Indonesia B menang 3-0. Iya. Babak kedua itu. Iya. Shooting Alexander Zaunu PS Pelita Jaya. Nah itu babak pertama Indonesia B menang 3-0. Tiba-tiba ada instruksi untuk ngalah terus. Iya. Untuk ngalah. Sebetulnya ngalah itu bukan saya, bukan penjaga Pak. Instruksi ya, bukan penjaga, tapi semua itu bisa mudah. Ternyata saya tanya kenapa saya sampai menangis kenapa kok kita disuruh? Karena situasinya mungkin kalau PSSI kalah waktu itu lawan
ketemu apa Austria atau apa gitu. Itu harus hindari itu. Dia nggak lolos, jadi yang dibutuhkan itu Mereka yang menang. yang A kan. Kalau B kan nggak mungkin, lawan levelnya kan tinggi. Jadi B terus di Donai. Dan itu kipernya babak pertama kan Alan Filutin ya, Indonesia B. Terus Oh enggak, bukan saya. Alan dulu lalu. Iya, Alan dulu. Saya bulan 5 Cak Ya, itu ya. ya om Cak Usman di tahun yang sama setelah kejadian Persebaya terus tim nasional. Nah itu, makanya saya nanya dulu, kenapa kok kalau saya aja bilang Om Satono kan yang megang kan, Satono awal kan ya dia senang sama punya komitmen, nantinya saya marahi dulu, kenapa kalau sepak bola di Surabaya dimaki-maki sepak bola gajah, tapi di sini kenapa saya dipanggil suruh kok, dipanggil ke PSSI kok disuruh, kok malah sini ngalah ada gini, sepak bola apa, saya tanya gitu. Itu Cak Usman nangis beneran di ruang ganti. Iya, bener ya, sudah ekspresi sudah setengah emosi ya, jadi ya wis nangis, keras ya. Kenapa kok saya nih? Iya, kenapa kok PSSI ada gini? Saya kan kemana ke Jawa Tengah kan pernah pelatih di PSSI. Oh iya. Kenapa gak dihujat kayak macam, kan dilempar kemarin. Tapi kenapa kok di sini sampai buat gini? Padahal komitmennya kalau komen kan kenceng, orang itu orang bagus ya gitu. Tapi berarti itu waktu di ruang ganti di instruksi sama manajemen. Iya, ya semuanya sudah masuk gitu, saya laut ini bersih-bersih sambil nangis itu, terus didem-dem sama semua anak-anak, terus sampai kaptennya kan itu sampai pergi itu dicari-cari. Iya, Cak Kusnan kaptennya waktu itu ya. Terus kan bilang, artinya itu gimana? Tahu wis tinggal pulang atau kemana, wis pokoknya dicari nggak ada. Waktu di hotel. Dan itu akhirnya kenyataan ya kalah. Ya kalah. Kalah 5-3 ya Cak. Kalah. Iya kalah. Mungkin memang dibuat kalah, tapi saya pribadi nggak disuruh ngalah gitu. Tapi secara tim ya. Iya. Itu kok langsung ngalah, kok gampang ini. Itu saya akhirnya nggak tahu betul. Setelah itu kemerdekaan terakhir di Malaysia. Setelah Piala Kemerdekaan terus Merdeka Game di Malaysia. Itu ada Ediarto. Kebetulan saya Ediarto sama satunya Bejo. Istianto Harjo ya. Lah Cak Us ini istimewa ini kan berarti. Di Persebaya sebenarnya kan kiper utamanya Putu Yasir. Iya. Kok bisa sampai cadangan di Persebaya masuk tim nasional? Nah itu sih nggak tahu. Karena mungkin itu buat nilai bukan individu, nggak bisa. Mungkin pelatih ya mungkin tahu satu nama, tahu main saya karena di Surabaya full tim main lawan Semarang kan saya yang main, saya kan di Skorsing. Karena kan di Balikpapan, kan di Skorsing 2 pertandingan lawan Jupada, lawan Balikpapan saya main, saya lawan Semarang kan penonton di Sentul itu kan saya yang main, menang 3-1 kalau salah, mungkin dari situ. Dipanggil saya di sana kasih mungkin itu ya, saya nggak tahu persis. Makanya kok aneh pemain cadangan kok bisa dipanggil dari saya sih. Rezeki anak soleh bisa main lagi. Gitu kan pemain kan rezeki loh. Iya. Nah, Cak Us kalau bicara soal karir, Cak Us Nadin mau mulai dari mana dulu? PSAD. PSAD Surabaya. Ya, iya PSAD kompetisi. Setelah itu saya dipanggil KMPI. Piala KMPI di Jakarta. Kebetulan saya paling muda. Itu ada Pak Tahir, ada itu KMPI, pemain campuran di Surabaya. Kebetulan juara. Manajer nama Fajar. Siaran. Kan berapa ya? Dapat 3 kalau misalnya. Pertama itu ya, saya itu di klub saya. Setelah itu seleksi, dipanggil Persebaya, seleksi. Tahun 83 itu? 85. 86. Ya, kompetisi manajernya Pak Garjito kalau nggak salah.
Sukarjito. Ketua umum Pak Karjito, manajernya Pak Mislan. Ya, itu dipanggil saya, tapi jatuh. Saya kiper keempat karena ada kiper dari Cahaya Kita, Hartono. Sekarang mungkin di itu saya jatuh. Ya ada Putu ya, saya ada Hartono. Ini kan dari Jakarta, semua itu kan dari Jakarta waktu itu kan. Ya, di Nataruna toh. Nataruna. Juga karena habis ini saya jatuh. Depan saya seleksi lagi. Masuk akhirnya. Iya seleksi masuk saya kedua ini ada Edi Mujarto dari Jago Utama namanya ya. Terus ada Sigit, ada ya Hartono itu ada saya itu ya saya sudah otomatis ke PSSI ya. Saya masuk. Berarti masuk pertama musim 86-87 itu. Iya. Yang langsung final itu lawan PSS Semarang. Berarti isuk final gara-gara sampai mau terus. Iya. Yo semua kalau sepak bola itu di semua tim. Ya mungkin ya keberuntungan sepak bola kan nggak lepas dari itu. Berarti masuk Persebaya musim 86-87 terus Persebaya lagi 87-88 itu yang final yang juara itu. Terus mati juara. Pokoknya final juara final. Iya 3 kali itu ya. Ya ada klan terakhir ya. Itu sampai yang ikut mulai itu ya. Berarti 3 kali musim berturut-turut final terus ya? Iya. Dan tapi kiper utamanya Putu Yase ya? Putu Yase. Nah itu waktu bareng Putu Yase itu kan gimana Mas? Untuk ya gini. Pasti kan pengen geser. Otomatis. Semua itu gini Mas. Kalau sepak bola ya, semua kepingin menunjukkan. Kalau dulu pemain dulu, jadi bahu membahu. Latihan bahu-bahu dulu kan nggak ada yang pelatih kiper dulu. Oh ya. Karena latihan itu latihan. Jadi semua menunjukkan tergantung keputusan di pelatih. Oke, kalau semua mesti ini bisa. Sebab gini, saya di turnamen dulu kan setiap 2 minggu kan ada turnamen. Piala Bentul, Piala Surabaya, Piala Bono, Piala Muda, Piala Marah usulkan saya banyak piala. Kalau di level itu kan sering di PSSI. Ya. Di situ saya main. Jadi di Malang itu saya kawin aja, saya nikah 88, 87. Ya. Itu malam kawinan, pagi subuh berangkat ke pertandingan. Iya, ke Tugu Muda. Itu banyak yang junior, ya ujuk bareng itu, sebagai barang itu macam-macam dari Thailand. Nah itu kebetulan kita juara kalau nggak salah. Itu saya main-main memang betul-betul bagus waktu itu. Pokoknya itu turnamen padang apa saya ngatasi. Putu nggak pernah ikut. Putu pas kompetisi resmi. Iya, pas PSSI sering di PSSI. Oh, iya. Waktu itu mana PSSI kan. Itu saya sebagai main. Itu aja. Itu memang menarik, Cak. Resepsi pernikahan besok pagi ditinggal. Iya. Oh, malam pertama ya. Ya itu subuh itu saya berangkat manggakan waktu itu yang mereka. Berarti gak malam pertama lah. Selama 10 hari itu pun bulan kira-kira seminggu Piala Bentul di Malang. Malang ya. Itu penaltian sama yang Mitra. Sama terakhir itu Piala Surabaya, penaltian sama mungkin ingat lawan yang Mitra, main malam satu-satu jatuh terus kita lihat tiga jam masukkan kita juara. Berarti lebih sebenarnya juga kiper bisa merebut posisi utama di turnamen. Kalau orang-orang sih bilang gitu, tapi keputusan semua kan di pelatih. Mungkin jam depannya karena level 6 itu waktu itu nasional senior itu mungkin perhitungannya kan. Masuk Persebaya umur berapa Cak? Saya umur 23. Dan waktu 23. Nah, Cak, waktu berarti di Persebaya sampai 90 itu. Sampai 93. Oh, Cedera. 93. Terakhir itu Piala HKSN yang ribut. Pak Mudayat almarhum sampai gawangnya dibakar-bakar. Ingat sampai geledekan masuk gawangnya dipotol itu kan
Iku Piala HKS. Iku saya paling senior. Saya diajak main lagi, ya paling senior. Terus diperai sama Hengki waktu itu lawan Persib Bandung kemasukan 5 namanya. Persib, terus kamu, wis penonton kamu dukung sampai wis dibakar. Berarti sama kipernya sama Riono juga? Enggak, beda. Hengki aja? Hengki sama nggak tahu siapa satu. Sama Hengki. Terus besoknya lawan Jumlah saya main, terus terus gak juara atau begitu. Juara 2 Piala HKSN. Nah, Caus waktu juara itu kan semua ke PDAM. Caus saya masih di pelabuhan. 1 tahun kemudian saya ditransfer karena ada wali kota main ke pelabuhan, terus saya ditawari diajak ke PDAM. Saya di pelabuhan kontrak masih. Karena belum dia katakan ayo, tapi saya anak 5 di pelabuhan itu. Agus Wibowo, Dodi Tri Radianto PSSI, Didi Trisakto, itu pemain jago utama, terus saya, satunya ini Toto Usman dari Batu. Saya kira semua diangkat, saya sendiri yang pindah. Oh 2, yang 1 Dodi Tri Radianto itu pindah PLN, saya ke PDAM. Di PDAM sekarang sudah pensiun? Sudah 2019 pensiun. Nah, aktivitas sekarang apa? Melatih. Yo mulai melatih. Saya sekarang melatih di SSB. Kalau SSB di ITS, Bintang Utama namanya. Itu hari Selasa, hari Kamis, Sabtu, Minggu. Kalau klubnya di Untak Rosita. Oh iya. Kalau tua-tua itu tua-tua Persebaya kemana-mana. Yo masih ke Persebaya, tapi jadi Persebaya. Saya masih bisa, alhamdulillah diberi Allah kesehatan. Itu ya. Itu kawan-kawan obrolan bareng Caus nanti salah satu kiper Persebaya, bagian dari Persebaya juara musim 87-88, dan ada cerita menarik tadi dari nanti tentang sepak bola gajah Persebaya, dan ternyata kita jadi tahu ada sesuatu yang aneh di tim nasional tahun 88 ketika Indonesia B ngalah, dalam tanda kutip ngalah dari Indonesia A. Di tahun yang sama itu Caus nanti mengalami di Persebaya dan di Indonesia B, tim nasional Indonesia B. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Kita bertemu dalam obrolan yang lainnya. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Omong Bola. Matur suwun Caus. Sama-sama. Selamat sore. Salam olahraga. Satu nyali.